Oke, selamat malam Pak Rian. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, melalui Zoom, saya akan mewawancarai Bapak Rian, yang adalah ketua dari Karang Taruna yang berada di daerah Jakarta Pusat. Tepatnya di daerah Menteng ya? Ya, betul. Oke, apa kabarnya Pak Rian hari ini? Alhamdulillah Ibu, keadaan baik dan sehat juga ya, mudah-mudahan. Oke Pak, pada malam hari ini saya akan bincang-bincang mengenai Karang Taruna atas partisipasinya dalam bela negara ya. By the way, Karang Taruna Pak Rian ini namanya apa ya? Untuk Karang Taruna kita di sini, Karang Taruna Unit 01, dia masuk di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ya. Kapan ini Karang Taruna dibentuknya, Pak? Kalau untuk Karang Taruna sendiri dibentuk itu pada tahun 1964, karena kan memang Karang Taruna itu dia di bawah naungan Kementerian Sosial. Nah, di sini dia berada di satu garis dengan Tagana, dengan OSIS, dengan Pramuka, ikut bersama Karang Taruna Mensos pada saat itu. Oke, kalau saya boleh tahu nih, Karang Taruna yang Bapak pimpin ya, tadi namanya apa? Namanya Pak? Karang Taruna Unit 01, Kelurahan Pegangsaan. Karang Taruna Unit 01 Kelurahan Pegangsaan ini pasti punya visi misi ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu itu visi misinya apa Pak? Ya, kalau untuk visi misi dari Karang Taruna Kelurahan Pegangsaan, yaitu kita wajib untuk menegakkan marwah Karang Taruna, diantaranya menjaga tingkat kesetiakawanan sosial, yaitu di mana kita terdapat beberapa faktor yang untuk kita menjalin kesetiakawanan tersebut. Yang pertama, kita wajib menjaga yatim piatu. Yang kedua, kita juga wajib memperhatikan yang putus sekolah, penyandang disabilitas, termasuk yang ketiga. Lalu yang keempat, kita di sini juga ada fakir dan duafa, sekaligus putus sekolah. Jadi kurang lebih ada 6 aspek yang kita menjadikan fokus utama visi misi Karang Taruna. Untuk lebih detailnya kita punya draft juga sih, apa aja dari Karang Taruna yang biasa kita coba jalankan sebagai visi misi di Karang Taruna. Oke Pak, itu kan tadi visi misinya ya. Jadi kalau boleh tahu ya, tujuan dari didirikan Karang Taruna itu apa untuk yang unit 01 ini, tujuannya apa selain dari visi misi itu? Ya tadi kita udah masuk sih untuk visi dan misi. Jadi kita wajib memperdayakan sosial, diantaranya anak muda, di mana dalam Karang Taruna di sini kan ada Aditya Karya Mahatma Yoda. Nah di situ kita wajib mempunyai tujuan memperdayakan generasi muda. Ya tadi diantaranya yang putus sekolah bisa sekolah kembali, yang yatim piatu itu bisa kita tanggulangi baik kesandang panganan mereka maupun ekonomi. Lalu juga yang pengangguran ketika mereka selesai sekolah, kita di dalam Permensos sendiri atau di PDRT Karang Taruna itu kita wajib ada yang namanya otonom. Nah, otonom ini salah satu menjadi tujuan utama kita, memperdayakan lapangan kerja yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu termasuk tujuan dari Karang Taruna di unit RW01 ini. Oh ya, bagus sekali ya Pak ya. Sangat bermanfaat ya untuk di lingkungan sekitar ya Pak ya. By the way kan ini kan Bapak kan tinggalnya
di daerah metropolitan ya, daerah Ya. Jakarta Pusat, terus di daerah Menteng. Biasanya kan Karang Taruna itu di daerah desa-desa ya Pak. Kalau Bapak kan di daerah Ya. metropolitan, apakah dapat apa namanya dukungan dari masyarakat sekitar Pak? Oke. Nah, terima kasih Bu pertanyaannya. Ini mungkin ada sedikit kita mau evaluasi dari statement dari Ibu. Jadi Karang Taruna itu dibentuk di Jakarta. Jadi bukan di daerah. Ya, itu tepatnya di Kampung Melayu. Nah, di sana di mana para pemuda dia menciptakan rumah rumah yatim dan mereka kelola. Pada saat itu ya Karang Taruna di sini perkumpulan dari anak-anak muda yang ingin memperdayakan saudara-saudara yatim yang memang berkebutuhan baik ekonomi maupun pendidikan. Jadi untuk di pedesaan itu mungkin kita sebagai groundbreaking sih, sebagai groundbreaking kita sebagai pilot project dari semua Karang Taruna yang ada di Indonesia. Jadi untuk Karang Taruna ini saya rasa Jakarta yang memang paling signifikan, walaupun di dalam daerah lebih terlihat untuk tujuan mereka ketahanan pangan sendiri sih. Namun kalau untuk di Jakarta itu mereka untuk pemberdayaan sosial, yaitu lapangan kerja. Jadi mungkin hanya segmentednya aja sih yang beda dibandingkan dengan Karang Taruna teman-teman yang ada di wilayah pedesaan. Paling itu sih. Oh gitu. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Eh, Bagaimana ya menyikapi pada masa pandemi ini Pak? Program apa saja yang telah dilakukan oleh Karang Taruna Bapak? Oke, terima kasih. Untuk program Karang Taruna dari menghadapi pandemi ini banyak banget nih kita bisa sebutin satu-satu. Kayaknya nggak cukup waktu kita kalau 1 jam nih. Pertama gini Bu, itu ketika pada bulan Maret 2020 itu memang terjadi kasus pertama di Depok. Nah, di Depok, tetapi dampaknya sampai ke Jakarta. Nah, di sini kita masih menganggap bahwa corona itu atau COVID-19 ini belum terlalu signifikan, belum terlalu masif perkembangannya. Namun setelah pemberlakuan PSBB dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, pemberlakuan PSBB. Nah, di sini peran Karang Taruna dari unit 01 kita banyak. Yang pertama disinfektan, penyemprotan disinfektan. Itu kita lakukan rutin per 1 minggu sekali. Nah, lalu selain itu kita juga melakukan pembatasan di wilayah yang kita sebut one gate system. Nah, one gate system ini itu kita berdayakan seluruh elemen masyarakat dari tingkat kelurahan sampai tingkat RT dan teman-teman Karang Taruna serta yang ada di dalam subunit Karang Taruna itu kita libatkan. Jadi pada saat itu kita melakukan pengetatan di wilayah dengan pembatasan akses masuk untuk orang yang tidak dikenal ataupun orang yang tidak berdomisili di wilayah. Itu kita di dalam otonom kita pun ada pasar, itu kita lockdown. Jadi seluruh aktivitas hanya untuk warga yang berdomisili di wilayah. Dan silakan juga kita tidak melarang, namun ada pembatasan jam-jam operasional untuk warga yang di luar dari wilayah. Jadi memang ada pengetatan di dalam one gate system itu. Nah, lalu di yang ketiga selain itu kita juga ada tracing, kita juga ada testing, kita juga ada treatment. Nah, ini salah satu kasus pertamanya ya boleh dibilang saya pribadi, saya sendiri yang memang langsung nge-trace, saya langsung datang ke orang tersebut, saya langsung ketemu dengan keluarga-keluarga yang memang kontak langsung dengan pasien COVID-19. Nah, di sini kita sudah melakukan itu dari 3T dari program pemerintah yang harusnya memang kita jalankan sebagai gugus tugas karena kita masuk ke dalam pilar sosial. Nah, selain itu kita juga membuat yang namanya dapur umum. Nah, kenapa dibuat dapur umum? Pada saat itu mungkin ini sangat miris lah. Kita dapat status PSBL. Ini dibilang pembatasan sosial berskala lokal. Nah, ini skala lokal di unit RW 01 itu kita melakukannya. Jadi benar-benar lebih ketat daripada PSBB yang berlaku. Nah, di samping itu kita juga dari media, dari pers itu semua masuk ke dalam wilayah kita lakukan
pembuatan dapur umum, kita pengetatan juga di wilayah, sampai benar-benar yang kita akses pintu masuk ada 5 titik one gate system, akhirnya kita cuma pakai 2 one gate system. Itu salah satu pengetatan di wilayah di mana PSBL diberlakukan oleh gubernur sendiri di wilayah kita. Karena kurang lebih 84 pasien COVID-19 itu ada di satu RW. Itu sangat masif. Nah, lalu setelah PSBL kita lakukan, ini ada di teman-teman sudah melakukan juga yang namanya Satgas Padat Karya. Nah, ini mungkin yang baru-baru ini sih Satgas Padat Karya. Nah, Satgas Padat Karya ini kita bekerja sama dengan Koramil, Koramil Menteng. Nah, kita diperdayakan, kita sebagai salah satu pilar yang terus mengedukasi masyarakat sewilayah Kelurahan Pegangsaan, di mana kita wajib memberitahu masyarakat untuk bagaimana kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, kita juga wajib mencuci tangan. Nah, itu untuk treatment kita di masa pandemi ini. Nah, selain itu banyak sih juga kita bekerja sama kolaborasi dari mahasiswa Universitas Indonesia. Itu kita ada beberapa kali kita pernah surveyor dampak pandemi tentang tingkat ekonomi di masyarakat. Kita jalanin bersama teman-teman dan rekan-rekan pengurus di Karang Taruna Unit 01. Paling itu sih untuk salah satu kegiatan apa yang kita lakukan selama masa pandemi ini di lingkungan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Berarti itu sangat bermanfaat banget ya bagi lingkungan sekitar Bapak ya. Eh, Pernah nggak Karang Taruna Bapak ini mengikuti program pendidikan bela negara? Misalnya mengenai pemahaman ideologi negara, wawasan kebangsaan, atau kedisiplinan gitu Pak. Oke, terima kasih. Untuk program kedisiplinan kita pada 2020 awal di 2 Januari itu kita pernah melakukan LDK. Ini latihan dasar kepemimpinan. Di mana dalam hal tersebut kita dikasih yang namanya itu bela negara. Apa aja sih bela negara? Nah, itu kita sempat melakukan itu. Namun untuk secara mendetail untuk bela negara di Karang Taruna kita itu belum. Walaupun pada saat itu kita bekerja sama dengan Kogartap, itu Komando Garnisun Tetap 1 yang ada di Gambir, itu sebagai pemateri kita untuk mengisi materi bela negara sekaligus tentang kepemimpinan. Jadi yang ada di wilayah Karang Taruna Unit 01. Oke Pak. Apakah ada dukungan dari instansi atau lembaga yang terkait dengan bidang sosial, Pak? Iya, pastinya ada, Mbak, karena kita kan di bawah Kemensos. Kita di bawah Kemensos, kita juga mempunyai pembina teknis itu ada di dinas sosial dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Jadi kita memang satu stakeholder dengan mereka. Kita masih satu naungan dengan mereka. Kan tadi dari Pergub pemerintah gubernur ini di Perkemensos juga kita memang ada dalam naungan mereka. Yang di Kemensos juga begitu juga di dinas sosial. Oke. Nah, berarti kan Bapak tim anggotanya belum pernah mendapatkan program bela negara ya. Namun pasti ada deh program dari Bapak sendiri yang dilakukan untuk menambah wawasan kebangsaan anggota Bapak kan? Seperti apa itu, Pak? Ya, betul. Nah, kemarin kita juga memang ada di ketika latihan dasar kepemimpinan itu kita memang namanya bela negara. Iya, itu namanya memang bela negara. Di satu kegiatan itu kita sisipkan kegiatan bela negara di mana butir-butir sampai ayat-ayat yang ada di dalam Pancasila itu kita bahas satu persatu. Jadi memang penguatan rasa nasionalisme untuk bela negara tersebut. Paling itu. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga harapan Bapak dan cita-cita Bapak dengan tim Karang Tarunanya bisa tercapai. Dan kita berdoa Amin, kiranya mudah-mudahan. pandemi ini segera usai sehingga kita dapat fokus lagi membangun bangsa dan negara ini ya. Terima kasih Bapak Ya. Rian. Selamat malam.
Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore juga. Oke, saya di sini ingin mewawancarai salah satu pemain band anak muda yang sedang grow up ya. Di sini saya mau membicarakan mengenai budaya lokal ya. Oke, apa kabarnya Albert? Baik, Bu. Ibu apa kabarnya? Baik juga. Oke Albert, kita mulai ya. Bagaimana kalau kamu memperkenalkan diri dulu? Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Abed. Saya ini adalah anggota sebuah band bernama Victimism Note dengan aliran rock and roll. Anggota band ini terbentuk tahun 2010 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri personil yang memegang yang memainkan yang memainkan drum. Kira-kira begitu, Bu. Oke, oke. By the way nih, band kamu nih terbentuknya kapan nih? Tahun 2010, Bu. Kira-kira itu semenjak saya lulus sekolah menengah kejuruan lah. Saya Oh, dan teman-teman sekolah saya. iya. Dalam pembentukan band kamu ini, kamu ada visi misinya nggak gitu? Atau tujuannya mau dibawa kemana gitu loh? Ada nggak nih? Visi misinya sih sebenarnya ya cuma buat menyalurkan hobi kita masing-masing ya kan. Kita suka bermain musik daripada nongkrong-nongkrong nyanyi-nyanyi nggak jelas, mending kita bikin band. Siapa tahu band tersebut tuh bisa berkembang lah, mempunyai inilah ibaratnya mempunyai bikin album lah. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. By the way tuh kamu udah manggung di mana aja nih? Udah Manggung, lokal atau udah mancanegara gitu? manggung sih masih lokal ya, paling sekitaran Jabodetabek lah. Kalau Oh. ada acara-acara anak-anak muda tuh biasanya tuh kan sering bikin-bikin acara noh, terutama pas 17-an gitu kan, acara-acara yang formal lah gitu ibaratnya lah. Oh, bagus ya. Memang anak muda tuh harus kreatif ya, harus Iya mengembangkan betul sekali. bakatnya gitu. Oke, Albert, sore ini saya tuh mau tanya-tanya ya mengenai budaya lokal ya. Ya Sebagai boleh boleh. anak band, biasanya nih kamu nih untuk mengembangkan budaya lokal Indonesia, apa sih yang kamu lakukan? Pertama yang saya lakukan untuk mengembangkan budaya lokal tuh salah satunya ya, meskipun band kita tuh alirannya rock, yang tentu saja tuh kiblatnya pasti keluar, cuman Hmm. biar bagaimanapun kita tuh punya kebudayaan lokal yang mesti kita banggakan dan kembangkan gitu. Contohnya ya saya punya apa, sebuah planning mungkin ke depannya ya. Kita kolaborasi dengan seniman-seniman lokal, contohnya tuh seniman-seniman yang memainkan alat musik tradisional. Seperti mungkin kita akan kolaborasi dengan instrumen gamelan dicampur dengan instrumen rock and roll gitu. Wah, mantep, unik tuh. Belum Iya. pernah ada kayaknya ya. Iya, itu Oke. nanti baru planning doang sih, semoga bisa ke depannya bisa terlaksana. Oh, amin, amin. Saya doakan ya. Mengenai apa namanya, bahasa-bahasanya dalam lagu lirik-liriknya itu, kamu tuh pakai bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris? Kebanyakan sih bahasa Indonesia ya, karena supaya lagu yang kita mainkan tuh dapat tersampaikan langsung kepada para pendengar, Hmm, kira-kira seperti itu, Bu. oke, oke. Sasaran kamu tuh targetnya itu anak-anak eee, anak-anak muda umur berapa sih? Masuknya di mana gitu Oh, genrenya? Heeh. kira-kira tuh ya anak remaja lah yang
sedang mencari jati diri biasanya Oh, gitu. gitu ya. Oke, oke. Iya. Oke, Abed. Terima kasih ya untuk bincang-bincang sore hari ininya. Kiranya apa yang kamu cita-citakan boleh tercapai dan kamu bisa memajukan Amin, amin, amin. budaya lokal Indonesia ini sampai mancanegara, biar kamu tuh sukses gitu ya. Amin. Terima kasih banyak, Bu, atas Oke, doanya. ya. Sama-sama. Selamat sore. Dah. Selamat sore. Dah.